diterapkan di Indonesia kayaknya sulit karena self service kayak gini masih bisa. Kalau di Indonesia repot bro. Tershock selama kuliah di Malaysia, oke, tapi ini las ya. Ini udah, makanya sekarang gue ngerti kenapa minuman manis bermerek di Malaysia nggak begitu rame. A3, gue nggak tahu sistem ini udah ada di Indonesia apa belum, tapi gue ngerasa kayaknya kalau sistem ini ada di Indonesia, kampus tuh udah dibakar sama mahasiswa sih. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Oke, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukannya saya membandingkan antara Indonesia dan Malaysia ya, melainkan saya membagikan ilmu buat para orang Indonesia yang mau masuk ke Malaysia, karena ada beberapa yang berbeda di sini. Peraturan, sistem, dan nama-nama barang ataupun tempat di Malaysia dan Indonesia ini sangatlah berbeda. Jadi kalau belum pernah masuk ke Malaysia pastinya shock. Tapi jangan risau, di video kali ini saya akan memberitahukan caranya ataupun nama-nama barang tersebut. Oke, yang pertama kita tengok dulu cara isi minyak. Kalau di sini isi minyak ya, kalau di Indonesia isi bensin atau BBM. Itu pun sangatlah berbeda dengan yang ada di Indonesia. Bagaimana videonya? Jom kita saksikan dulu, geng. Cara beli minyak di Malaysia. Di Malaysia namanya minyak ya. Kalau di Indonesia BBM atau bensin gitu kan. Kalau di Malaysia namanya minyak. Ini self service kalau di Malaysia. Caranya adalah harus parkir dulu di Petronas ini ya. Ini kotaan pom bensinnya, ini pompa ini. Parkir kemudian ke sana. Ke sana pojokan situ bisa, masuk juga bisa, beli atau sana, oh itu tuh, sana tuh. Beli 50 ringgit gitu kan. Kemudian diisi sendiri, ini langsung otomatis nanti pengisian 50 ringgit. Mandiri ya. Kemudian masuk, ternyata 30 ringgit sudah full. Jadi datang lagi ke sana, ambil kembalian. Sudah. Iya, betul. Ini sih lebih lama daripada Indonesia ya. Akan tetapi kalau ini diterapkan di Indonesia kayaknya sulit karena pembelian di Indonesia banyak sekali antrian banyak. Ya, kalau sini kan nggak ada antrian, jadi self service kayak gini masih bisa. Kalau di Indonesia repot bro. Kita akan makan siang 30 km dari sini, going MT9. Keren motornya ya men. Memang geng, di sini pengisian minyak itu tidak ada orangnya hanyalah di counter saja. Jadi di sini harus melayan diri gitu, dan harganya itu di sini murah sekali geng, cuman 2 ringgit lebih, sekitaran 6.000 rupiah kalau di Indonesia ya. Tapi di sini sangatlah murah. Silahkan mau melancong juga melancong. Tapi geng, ini tidak bisa diterapkan di Indonesia ya, karena kan di Indonesia itu penduduknya banyak, padat ya. Jadi kalau dibuat sistem yang seperti yang ada di Malaysia sini ya tidak bisa. Bagaimana pengantriannya? Kalau di Indonesia tetap masih memakai orang bantuan. Tapi tidak itu saja geng, banyak lagi. Misalnya kamu mau beli makanan, terus mau beli barang-barang di sini, nama-nama di sini, banyak geng. Anda kalau pertama masuk ke sini pasti shock. Nah, daripada nanti masuk shock, tonton video ini biar nanti kalau mau masuk melancong ke Malaysia tidak shock. Apa saja itu? Jom kita saksikan lagi geng. Woi, pada bang, bikin lagi bang culture shock selama kuliah di Malaysia. Oke, tapi ini las ya. Kuliah. Ini udah part 3 nih, kayaknya udah habis juga nih culture shocknya. Yang nomor 1, pilihan minuman manis di kantinnya menurut gua seabrek-abrek banyak banget. Jadi kalau misalkan di Malaysia itu kan bahasa Malaysianya kantin tuh cafe ya. Jadi kalau misalkan di warteg Indonesia ataupun kantin itu kan pilihan minuman manisnya ya es teh manis, teh botol, terus apa namanya Nutrisari, Extra Jos gitu kan. Nah ini tuh bener-bener dijembreng ya. Mulai dari matcha, terus ada Bandung, ada jagung, ada melon, ada asam boy, ada pokoknya. Gue pas pertama kali dateng, gue lebih bingung milih minumannya daripada makanannya.
Makanya sekarang gue ngerti kenapa minuman manis bermerek di Malaysia nggak begitu rame. Ada yang beli, ada. Tapi ya untuk lo mendapatkan Thai tea, atau misalkan Bandung, Horlick, Milo gitu tuh udah tinggal pergi ke kedai aja udah ada gitu. Nggak perlu beli yang bermerek dan itu super murah. Palingan 1-3 ringgit lah harganya. Jadi buat kalian yang punya gangguan diabetes, mau pergi ke Malaysia gitu kan, pengen menghindari susu kental manisnya, bilangnya O ya. Jadi misalkan Milo O atau nggak teh O. Nah itu ntar nggak dikasih susu tuh. Terus ya kalian bilang lagi teh O kurang manis kayak gitu-gitulah. Yang nomor 2, hal ini cukup umum di Malaysia. Pergi ke bioskop buat nonton film India. Jadi kalau di Indonesia kan film India ya antara kita nunggu gitu kan di RCTI atau enggak ya streaming aja di rumah. Tapi kalau misalkan di Malaysia tuh antusiasme terhadap film India itu hebat banget. Dan mereka udah ngerti ngebedain industri film Indianya. Kalau misalkan bagi orang Indonesia kan film India tuh ya Shah Rukh Khan gitu kan. Tapi sebenarnya Shah Rukh Khan itu film India yang industri untuk bahasa Hindustan gitu. Nah mereka tuh bisa bedain tuh, oh ini cerita apa nih? Hindustan ke? Tamil ke? Gitu. Pokoknya mereka udah bisa bedain bahasa yang akan digunakan pada film India tersebut. Kalau bagi orang Indonesia kan ya udah film India ya India aja. Kita nggak peduliin bahasa apa, kita nggak peduliin aktor aktrisnya dari provinsi mana. Pokoknya bagi kita India ya India aja udah gitu kan. Yang nomor 3, gue nggak tahu sistem ini udah ada di Indonesia apa belum, tapi gue ngerasa kayaknya kalau sistem ini ada di Indonesia, kampus tuh udah dibakar sama mahasiswa sih. Jadi yang nomor 3 ini adalah saman mahasiswa. Saman mahasiswa itu apa, Bub? Tilang. Jadi saman tuh artinya tilang. Tilang mahasiswa, Bub. Yes, jadi kalau misalkan lo ngelanggar aturan kampus, lo akan dikenakan denda. Peraturan apaan, Bub, yang kalau misalkan lo langgar langsung kena denda? Sesimpel lo punya kompor di asrama gitu. Karena kan di asrama gue nggak boleh ada kompor. Pernah ada kejadian kebakaran soalnya. Jadi temen gue punya kompor tuh. Terus waktu itu lagi ada razia kompor, temen gue kena. Udah langsung 50 ringgit dimasukin ke biaya SPP. Jadi tilangnya itu ada yang on the spot, ada yang dimasukin ke SPP. Dan karena udah dimasukin ke tagihan SPP ya mau nggak mau lo harus bayar dan lo nggak bisa protes. Lo sendiri pernah kena nggak, Bu? Pernah. Jadi waktu itu ceritanya gue nonton film ke Pineng. Jadi waktu itu provinsi gue bioskopnya masih jelek. Jadi gue kalau nonton film pasti ke Pineng. Nah gue nyampe kampus tuh kira-kira jam 2 pagi. Di gerbang masuk dong, set. Langsung ditanya-tanyain nama satpamnya. "Yu dari mana?" "Dari tengok wayang, Cik." Gitu. "Oh dari tengok wayang, malamnya balik." Gitu. "Iya soalnya dari Pineng." Kita jelasin. Meskipun kita udah jelasin kayak gitu, udah tetap kena. Di tagihan SPP gue masuk tuh keluar jam malam. Gue jadi ngebayangin ini di Indonesia ada gak sih sistem kayak gini? Apa kampus gue doang yang strict banget ya kan? Nomor 4, ini kontroversial nih. Judulnya adalah fasilitas kampus yang jarang digunakan. Bahkan bukan cuman jarang digunakan, penggunaannya juga salah menurut gue. Maksudnya fasilitas yang jarang digunakan gimana, Bu? Misalkan ya, di kampus gue itu ada Dewan Muazzam Syah. Itu tuh kalau di Indonesia mungkin kayak Balairung UI kali ya. Cuman yang bikin Dewan Muazzam Syah ini keren adalah mereka punya built-in speaker Bose. Dan audionya itu nggak ditembak dari depan doang. Speaker Bose-nya tuh surrounding gitu. Jadi di tiap sudut gedungnya itu ada speakernya gitu. Jadi kayak depan 2, kanan 2. Pokoknya gue pas mereka ngomong tuh kayak oh, around. Kayak gitu. Udah gitu, nggak cuman ada panggung, belakangnya ada backstage yang super luas. Jadi gue bilang, gila, ini proper banget pertunjukan macam apa yang akan kita tonton di sini. Gue memiliki pemikiran itu tuh pas day one. Gue nyampe di UUM gitu kan, karena gue belum tahu apa-apa. Setelah gue kuliah, mau tahu tuh ruangan dipakai buat apa? Gala dinner. Dari seluruh event yang lo bisa bikin dengan fasilitas sekeren itu, anak-anak UUM memilih buat bikin gala dinner. Gala dinner tuh apaan, Bub? Iya, bener-bener lo bayar 10 ringgit, lo duduk, ntar lo dikasih 3-course meal, lo ngomong-ngomong apa, ntar ada performance yang ala kadarnya. Akhirnya yang manfaatin fasilitas tersebut ya, Pak? Ya, international student dijadiin cultural night, misalkan Festival of Indonesia, atau nggak waktu itu Arabic night, yang kayak gitu-gitu. Karena, ya apa ya, kalau misalkan emang oke, musik dilarang, gue tau lah, kedah Islamik, tapi kan bisa yang lain, misalkan teater, atau misalkan mungkin kan student Chinese juga banyak tuh, bisa juga jadi opera Cina atau apalah, banyak lah yang bisa lo bikin di Dewan Mas tuh. Gue jadi bete sendiri gitu loh, kenapa Allah tidak memberikan nih kan fasilitas ini kepada warga Indonesia? Kenapa harus tetangga yang dapet? Kalau misalkan ini yang punya orang Indonesia itu udah jadi synchronize fest kayak itu tempat. Palingan satu-satunya konser gede yang ada di situ adalah konsernya Siti Nurhaliza.
Dan itu juga bukan konser. Jadi Siti Nurhalizanya ini kayak bikin bisnis kelas gitu. Kayak bisnis kelas dari penyanyi yang kita semua tahu. Sebenarnya kita datang ke situ bukan buat belajar bisnis, kita pengen denger dia nyanyi. Cuman gue nggak tahu lah kenapa embel-embelnya harus bisnis kelas with Siti Nurhaliza. Oke, last. Ini menurut gue aneh juga nih. Cowok-cowok pada pakai celana training. Oke, gue tahu yang namanya aurat tuh harus dijaga. Tapi kenapa harus training? Lo bayangin, 4 tahun gue kuliah, fashion sense-nya kagak ada yang berubah. Semua cowok pakai celana training. Dalam bayangan gue kan ya, lo nutup aurat bisa pakai celana batik, lo bisa pakai celana haki, lo bisa pakai jogger pant. Ini tuh bener-bener training yang lo beli di Simart, tau gak lo? Jadi buat para lelaki UUM ya, kalau misalkan korang tengok kenapa perempuan-perempuan UUM nih suka sangat dengan lelaki Korea, ya sebab you guna celana training. Coba di dalam lemari ya dibikin variasi, jangan celana training doang. Untuk nutup aurat banyak pilihannya. Emangnya kagak bosen ya 4 tahun pakai training mulu? Kayaknya kalau misalkan di Indonesia bulan ini tren celananya apa, ntar trennya apa lagi berubah gitu kan. Ini tuh bener-bener 4 tahun gue ngeliat gila orang betah banget pakai celana training. Dah segitu dulu ya. Udah habis culture shocknya, udah nggak ada lagi. Tapi kalau misalkan kalian masih kepo-kepo terhadap kehidupan gue di University Utara Malaysia, boleh komen nanti gue jawab. Atau kalian bisa subscribe ke YouTube channel Buban. Lucu, keren, unik, dan tegas. Menurut saya peraturan dan sistem-sistemnya itu sangatlah berbeda dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia seperti nggak ada ya sistem-sistem seperti itu. Ya semoga saja nanti ke depannya Indonesia pun juga mengadakan sistem-sistem yang seperti itu biar lebih ketat lagi, biar jadi yang kena saman itu nggak cuman perempuan saja, kalau keluar malam laki pun juga kena, adil gitu kan. Semoga video ini bisa memberi pengetahuan untuk kita semua, apalagi yang mau merantau ke Malaysia atau berpelancong, berkunjung ke Malaysia, biar nggak shock lagi kalau sudah melihat video saya ini. Sebenarnya bukan itu saja sih, banyak nama-namanya, tapi itu yang apa ya, kata-kata baku lah yang sering digunakan ya, seperti hal-hal yang diucapkan oleh beliau tadi itu. Oke, saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.